yang hadir, saya tidak menyebut satu-satu biar tidak mimiren ya, menyampaikan materi tentang yang lebih implementasi. Moga-moga bisa dipahami dan bisa membantu semua teman-teman yang ikut dalam Zoom ini. Oke, saya slide-nya ini buat sendiri karena tidak punya slide yang bagus ya. Slide-nya seperti ini. Karena saya tadi diperkenalkan jadi orang Madura, ini gambarnya Suramadu dari sisi mana, tidak tahu saya. Saya dapat gambar ini. Moga-moga ini nanti bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa antara Madura dengan Surabaya dihubungkan Suramadu. Antara kita, para surveyor dan calon surveyor dihubungkan oleh suatu keinginan yang kuat untuk Lipa Mitra Nusa Surabaya. Oke, ini prolog. Nah, saya prolog ini tandanya bahwa slide ini slide-nya LMN karena ada simbolnya LMN besar. Ini sudah dijelaskan tadi. Jadi nama saya ini Ari Purwanto, saya orang Magetan asli, tetapi sekarang jadi Sumeneb asli. Nah, saya sudah pensiun, istri 1, anak 4. Pengalaman kerja tadi sudah saya di Puskesmas, di Kandepkes, di RSUD, di Dinkes, semuanya di Sumeneb. Pengalaman yang lain, saya pernah jadi TOD mutu QA dulu, QA zaman dulu. Kemudian saya punya pengalaman akreditasi rumah sakit, ada ISO 9001 2008 dan surveyor UKP. Singkatnya begitu. Nah, ini ada yang namanya puzzle emain. Nah, ini saya itu terus terang bermenung setiap saat melihat instrumen yang sekarang ini. Karena instrumennya begitu kompleks. Kalau tidak boleh dikatakan ruwet. Nah, makanya muncul ini puzzle in my mind. Jadi yang pertama ini kita lihat PMK 52 tentang K3 ini ya. Jadi di K3 ini kira-kira isinya begini, segala kegiatan K3 itu adalah yang menjamin melindungi SDM Fasiankes, pasien pendamping, pasien, pengunjung, masyarakat sekitar. Bayangkan ini luar biasa. Mulai dari petugas, pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan masyarakat sekitar yang dilindungi dalam K3. Agar sehat, selamat, bebas dari gangguan kesehatan, pengaruh buruk, akibat dari pekerjaan di Fasiankes, lingkungan karena Fasiankes, aktivitas kerja Fasiankes. Hebat. Jadi ini saya renungkan, ternyata K3 kok demikian kompleksnya. Kemudian berikutnya, ini yang dari PMK 11 tentang keselamatan pasien. Bahwa keselamatan pasien itu menurut batasannya di sana itu suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Jadi kita fokus dengan asuhan pasien. Untuk membuat aman ini maka perlu asesmen risiko, identifikasi risiko, pengelolaan risiko, pelaporan penanalisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tidak lanjutnya, implementasi solusi. Untuk meminimalkan timbulnya risiko, mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan, melaksanakan tindakan atau tidak melaksanakan tindakan yang harus dilakukan. Bayangkan ini hebat sekali. Jadi ini dari tadi, dari kita K3 sampai ke KP, kita melaksanakan tindakan kalau salah juga insiden, kita tidak melaksanakan tindakan yang karena harusnya kita laksanakan juga insiden. Jadi kita ini memang kalau zaman dulu mungkin para klinisi, para dokter itu dulu dijuluki manusia setengah dewa itu ya ada benarnya. Karena ada definisi ini. Kemudian yang berikutnya tentang pemeliharaan alkes. Bahwa pemeliharaan alkes itu di PMK 15 2023 itu adalah suatu kegiatan yang menjaga kondisi alat kesehatan ya, agar memenuhi persyaratan layak pakai. Persyaratan manfaat. Jadi layak pakai juga bermanfaat.
persyaratan mutu, tidak cukup bermanfaat, harus bermutu, aman dan selamat. Ini juga hebat lagi. Makanya itu kita itu katakanlah dalam tanda petik mungkin seperti orang yang tidak boleh salah. Ini ada sesuatu yang puzzle menurut saya ya. Kemudian yang berikutnya PMK 27 2018 tentang ini PPI ya. PPI itu adalah upaya mencegah atau meminimalkan terjadinya infeksi. Nah, ini agak manusiawi meminimalkan ya. Pada pasien, nah, pengunjung, nah ini masyarakat sekitar dan petugas. Jadi PPI itu juga semua sasarannya. Jadi rupanya dari 4 tadi yang sasarannya pasien itu cuma 1. Semuanya sasarannya ini semua. Jadi kita harus melindungi seluruh bangsa Indonesia. Nah, tumpah darah dan sebagainya itulah yang harus kita kerjakan orang kesehatan. Oleh karena itu, nah ini kalau kita ngomong ini ada koin Rp5. Nah, ini bolak-balik. Ini konon katanya idiomnya kalau kita ngomong tentang K3, kita ngomong tentang keselamatan pasien itu seperti ini. Keselamatan pasien itu keselamatan untuk pasien fokusnya. Yang dibaliknya ini K3, keselamatan untuk P3M. Petugas, pengunjung, pasien, dan masyarakat. Jadi K3 itu harus petugas selamat, pasiennya selamat, pengunjungnya juga selamat, masyarakat juga selamat. Ini kira-kira gambarannya begitu. Sehingga saya coba-coba merenung-renung. Kalau K3 dengan KP itu apa ya? Kira-kira ini pasien, di sini ada pasien, di sini ada PPI. Ini K3 dengan KP. Mungkin di irisannya di sini ini. Yang di sini, kalau K3 dengan MFK apa kira-kira ya? Ini ada pasien, ada pengunjung, ada masyarakat, ada petugas, ada P3, ada bencana, ada PPI, ada kebakaran. Banyak lagi. Kalau K3 dengan PPI apa ya? Ada IKRA, ada KLB, kira-kira. Ini di antara irisan-irisan ini. Kemudian kalau keselamatan pasien dengan MFK, ada pasien, ada PPI. Kira-kira itu. Ada pasien, ada PPI. PPI-nya banyak Mas, ini ada sampah, ada limbah, ada alat, ada lagi keamanan, ada keselamatan, dan sebagainya. Kalau PPI dengan MFK apa kira-kira? PPI dengan MFK, nah ini ada pasien, ada pengunjung, masyarakat, petugas, B3, ada Alkes juga di sini. Kalau keselamatan pasien dengan PPI, ada HIS di sini. Nah ini jadi yang jadi pikirkan bahwa ternyata dari sekian banyak ini tumpang tindih yang cukup kompleks. Sehingga kalau digunakan, nah saya buat apa kira-kira begini, kok rasa-rasanya kok tidak cocok saya seperti ini. Saya coba buat ini. Apa ya begini ya? Dipikir-pikir, kok rasanya masih juga kurang. Apa seperti ini? Nah, tambah ruwet ini. Ada MFK, ada KP, ada K3, saling bersinggungan. Di sini ada PPI, di sini ada puskesmas dan klinik. Jadi ini benar-benar puzzle untuk saya ini. Moga-moga untuk teman-teman juga memikir dengan baik sehingga bisa mempunyai solusi yang cukup mantap nanti untuk belajar sekian banyak dalam rangka keselamatan. Nah, kalau kita lihat bahwa keselamatan atau safety itu dikeroyok. Ada PPI, ada MFK, ada keselamatan pasien, ada K3. Ini keroyokan untuk hanya mencari selamat. Selamat untuk pasien, selamat untuk pengunjung, selamat untuk petugas, selamat untuk masyarakat. Jadi keroyokannya ini keroyokannya. Nah, ini pembukaan aja biar kita agak punya wawasan yang lebih lengkap, kira-kira begitu. Kemudian best practice K3 itu seperti apa? Jadi kalau tadi sudah Bu Sekda menjelaskan secara detail begitu, saya tidak punya slide yang detail seperti itu. Jadi saya bisanya membuat ini. Best practice-nya seperti ini. Tiap layanan itu harus melakukan identifikasi risiko, dilakukan ya, tiap layanan. Dari identifikasi risiko ini nanti akan muncul identifikasi risiko infeksi dan risiko non-infeksi. Atau ada yang ngomong risiko klinis dan non-klinis. Ini akan muncul nanti, kalau non-klinis, ini akan banyak terkait dengan PMK 25,
Kalau ini banyak dengan PPI, ya PPI itu akan banyak di sini. Nah, dari sini nanti pedoman PPI akan bisa muncul. Kalau risiko-risiko infeksi, maka PPI-nya kita buat pedomannya muncul. Pedoman PPI. Kalau saya boleh menganjurkan, pedoman PPI itu dibuat per ruangan saja. Sehingga tiap-tiap ruangan itu akan melihat, oh ini pedoman untuk saya begini. Kalau saya di ruangan sana seperti ini. Nah, itu pedoman PPI. Cuma caranya tadi, sistematika sudah disampaikan. Mungkin kontennya nanti bisa dilengkapi dengan yang akan saya sampaikan. Nah, untuk pedoman K3 ini muncul yang infeksi dan non-infeksi. Itu akan muncul pedoman K3. Maka dari sini kita akan mencoba bisa menyusun yang namanya pedoman-pedoman itu. Atau istilahnya apalah. Mungkin sekarang karena di instrumen yang baru, itu yang namanya S. Yang namanya S itu bisa macam-macam. Nanti kalau kita baca di instrumen yang baru, yang namanya apa? R, regulasi itu bisa macam-macam. Nah, kita ikuti aja nanti yang diminta di instrumen itu biar kita tidak tambah pusing, sehingga tidak membuat regulasi dengan versi-versi kita sendiri. Kecuali memang itu yang mudah dan memudahkan pekerjaan kita. Jadi ini pola pikirnya seperti ini kira-kira. Kemudian ini kira-kira buat pedoman PPI, kalau saya secara pemikiran sederhana. Jadi kalau kita membuat peruangan itu nama jenis layanannya apa, identifikasi di situ apa, kontak langsung apa, transmisi droplet apa, transmisi. Nah, diidentifikasi dulu. Pengaturan antrian bagaimana, pengaturan flow udaranya bagaimana, kebersihan tangan seperti apa, penempatan pasien kalau memang itu perlu, penyuntikan yang aman, etika batuk, pengelolaan alkes, pengelolaan linen, sampai penggunaan APD. Jadi dari sini nanti kita bisa membuat pedoman-pedoman PPI yang kira-kira mencakup standar-standar yang ada itu. Walaupun dengan cara-cara yang sederhana kita. Di sini nanti akan lebih operasional saya kira. Nah, demikian kalau K3. Kalau K3 itu lebih luas. Kalau ini fokusnya pasien, di sini petugas, pasien, penunggu, pengunjung, masyarakat. Nah, di sini ada tambah, ada suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, ada alat kerja, meja, kursi, komputer, dan sebagainya, debu dalam situasi kerja. Karena situasi di K3 itu ada yang namanya orang tukaran itu masuk di K3 itu. Tengkar antar petugas, tengkar petugas dengan konsumen, petugas dengan pelanggan, itu ada di sana. Makanya itu di sini juga diidentifikasi, sehingga kalau kita membuat pedoman K3 itu akan lebih tertuntun karena dengan adanya risiko-risiko. Karena pedoman-pedoman itu dan yang akan kita buat itu memang berdasarkan risiko-risiko yang terjadi. Nah, ini actionnya K3 itu kalau saya berpikir secara baca-baca itu dari pokok pikiran, dari elemen penilaian standar itu. Maka kira-kira aksi K3 itu memang ada 4, ada promotif, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Promotif itu misalkan apa? Orientasi K3. Orientasi K3 itu termasuk promotif ya. Orientasi kita. Preventif mungkin ada MCU ya. Medical check up prakerja, medical berkala, setting ruangan kerja, bina suasana kerja, vaksinasi. Aduh, tidak kelihatan ini apa ini. Ini bisa dihilangkan ya, tolong ya. Tidak bisa hilang nih. Tuh. Sorry. Tidak kelihatan saya ini, ada tertutup hitam. Ini kira-kira preventifnya ini. Kalau kuratif apa? Kecelakaan kerja. Jadi kalau kecelakaan kerja harus diobati. Paparan B3 tadi yang sudah dijelaskan, maka perlu spill kit. Penyakit akibat kerja. Jadi karena di situ penyakit menular, maka kita bisa ketularan. Karena di situ pekerjaannya monoton, maka kita bisa mengakibatkan perubahan postur tubuh dan sebagainya. Kekerasan fisik dan psikis. Ya. Kekerasan fisik ini yang tadi disampaikan. Jadi kalau terjadi kekerasan fisik, ya itu antar petugas bisa, antara petugas dengan pelanggan bisa. Psikis itu pembulian misalkan ya.
dan sebagainya ini pembulian ini. Ini bisa terjadi. Mohon maaf yang satu tidak kelihatan ini. Nah, ini. Karena tertutup blok ini apa ini. Kemudian rehab K3. Jadi kalau sudah ada ini harus direhabilitasi, ada rehab medik, ada rehab psikis, mungkin ada asuransi. Nah, ini yang perlu. Jadi K3 actionnya kira-kira ada sekian ini. Cukup kompleks. Karena nanti kalau membuat pedoman, ya itu ada yang tadi sudah disampaikan sistematika dari Bu Sekda. Nah, itu salah satu acuan. Kemudian pola berpikirnya bisa kita ambil dari sini sebagai pelengkapnya. Nah, elemen penilaian kita coba ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap kan. Jadi harus kita menetapkan petugas, program lah. Program ini yang kita buat tadi, yang seperti disampaikan sistematika tadi, program dan pola pikirnya menggunakan yang ini tadi kita gunakan pola pikir yang begini. Apa saja yang kita kerjakan di sini. Saya terus terang memang agak senang membuat begini karena saya kalau membaca tulisan banyak itu juga bingung. Kalau baca gini, oh ini ya kira-kira dilakukan. Ini. Ini lebih operasional kalau menurut saya. Moga-moga juga teman-teman setuju dengan ini. Ini ada R, ada W lah. R salah satunya kita di program tadi R. D-nya nanti kita bisa lihat seperti apa. Nah, evaluasi berarti ini sebenarnya kalau setiap program ini dilakukan evaluasi, nanti evaluasinya bisa dilakukan 6 bulanan tadi misalkan itu ya. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, makanya tadi ini ada MCU tadi. Medical check up prakerja. Ini bisa dilakukan untuk sebagai pemetaan masalah dulu. Nanti orang ini ternyata punya ini dan sebagainya, kita tempatkan di mana dan sebagainya. Kalau ada kecelakaan kerja, jadi ada vaksinasi ini ada juga. Ini diantaranya yang kita lakukan untuk itu. Untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Nah, makanya program ini tadi akan muncul di sini. Nah, program itu tadi kita lakukan juga berdasarkan analisis risiko tadi. Jadi yang pertama risiko tadi, kita lakukan analisis dulu risikonya. Mana-mana, oh ini risiko untuk imunisasi, ini risiko untuk menata ruangan, dan sebagainya itu dilakukan. Sehingga tidak setiap ruangan risikonya sama. Karena yang dilayani juga berbeda, cara melayani juga bisa berbeda, dan ruangan-ruangan yang tersedia juga berbeda. Makanya itu akan membuat variasi-variasi untuk program yang dibuat ini. Kemudian ada program dan pelaksanaan imunisasi. Ini tadi sudah, jadi karena tingkat risiko ya, semuanya risiko ini. Jadi risiko baik risiko fisik secara postur fisik, bisa risiko fisik kepada penyakit, ada risiko psikis misalkan karena monoton, pekerjaan yang monoton, tiap-tiap hari kerjakan itu selama sekian tahun, akhirnya ya orang sudah bosan. Maka perlu juga mungkin program yang membuat tidak bosan. Nah, itu adalah salah satu program yang harus dibuat karena kita memandang manusia dari fisik dan juga psikis. Jadi dari psikis juga dilihat, dari fisik juga dilihat. Inilah kira-kira urusan K3. Ya. Fisik dan psikis. Apabila pegawai terpapar penyakit, infeksi, kekerasan, cedera akibat kerja, dilakukan konseling. Nah, maka ada layanan konseling. Jadi layanan konseling ini sudah selayaknya dilakukan secara rutin. Kalau dia tidak ada kasus, berarti dia harus membuat konseling secara grup, misalkan konseling tentang kebosanan kerja, konseling tentang risiko kerja di tempat masing-masing dan sebagainya. Dan tindak lanjutnya juga dilakukan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, ini juga perlu petugas yang cukup kompeten untuk melakukan agar pekerjaan-pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan smart, tanpa ada residu-residu yang membuat akreditasi tidak bagus, apalagi kinerja di puskesmas atau klinik menjadi tidak bagus. Karena pada prinsipnya K3 itu memang nanti bermuara pada kepuasan petugas, di mana ini ada di bab 1, kepuasan petugas termasuk karena adanya layanan K3 yang bagus.
Di samping ada layanan yang lain, tapi salah satunya faktor adalah K3 ini agar petugas yang ada di kita itu menjadi puas dan tidak bosan bekerja di tempat kita, selalu senang menikmati dengan segala suasana yang ada. Pola pikir penerapan MFK sekarang, yang tadi K3 kira-kira kita mulai MFK. MFK itu menyusun program MFK. Yang pertama ini, 141 itu menyusun program MFK. Nah, diantaranya EP yang muncul, saya mulai dari EP aja. Petugas yang bertanggung jawab harus ada ya. Tersedia program, lah ini akan membuat program. Berdasarkan identifikasi risiko. Jadi kita harus melakukan identifikasi risiko untuk membuat program ini. Puskesmas menyediakan akses yang mudah, ini saya kira terkait dengan kondisi bangunan, kondisi fisik bangunan kita. Bagaimana kalau orang difabel itu bisa melakukan akses dengan baik. Maka kita buat petunjuk-petunjuk, buat tempat layanan untuk difabel, sehingga orang-orang difabel mendapat perhatian yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap area berisiko. Ini tadi kita ngomong sudah kok, identifikasi risiko itu penting untuk melakukan program, membuat program MFK. Jadi kita pertama harus melakukan identifikasi risiko dan area berisiko. Area itu terkait dengan halaman, dari bangunan, dari isi bangunan. Itu semuanya adalah bisa menimbulkan risiko. Disusun daftar risiko, risk register yang mencakup. Nah, ini yang terkait dengan yang namanya Permenkes 25, yaitu register risiko integratif atau terpadu. Nanti akan muncul yang tadi seperti ada risiko yang klinis, ada risiko non klinis. Ada risiko infeksi, ada risiko non-infeksi, dan sebagainya. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi tindak lanjut per triwulan. Nah, ini beratnya. Bahwa tindak lanjutnya, evaluasinya per triwulan. Nah, diantaranya pola pikirnya begini. Jadi kalau kita punya tim atau punya PJK3, kalau kita mempunyai petugas yang andal cukup dengan PJ. Kalau PJ punya anak buah berarti jadi tim. Tim K3 itu perlu melihat bangunan atau sarana. Prasarana itu terkait dengan utilitas ya, utilitas di prasarana. Kemudian alat-alat kerja, kemudian lingkungan. Ini kita lihat secara detail satu persatu. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi risiko. Tadi kan diminta. Risiko ini diminta. Jadi ini saya gambarkan tim yang diminta, ini risikonya. Nah, kalau risiko-risiko sudah kita buat, maka register risiko terpadu akan muncul. Inilah PMK 25. Risiko terpadu ini akan dibagi menjadi dua, ada risiko non klinis dan risiko klinis. Risiko klinis, nah ini semuanya nanti akan gimana cara menghilangkan itemnya. IT bisa ini, itemnya ini tidak bisa hilang. Saya tidak bisa menghilangkan item. Nanti ada identifikasi yang harus kita lakukan terkait dengan ini, dan akses. Kursi roda ini nanti terkait dengan akses dari akses dari difabel tadi. Nah, ini risiko area berisiko. Jadi identifikasi ini nanti akan muncul area berisiko, baik klinis maupun non klinis, akan muncul identifikasi area berisiko. Nah, ini nanti yang diminta sudah ada berarti dari sini. Nah, kemudian dari risiko ini akan kita buat program MFK. Program MFK berdasarkan risiko. Untuk apa? Untuk agar menjadi aman. Aman untuk siapa? Aman untuk pengguna, pengunjung, masyarakat, dan petugas. Kalau sudah ini kita buat, maka harus dilakukan monef triwulan, RTL, dan TL. Ini saya kira pola pikir dari EP yang diminta di standar itu. 141. Jadi pola pikir itu. Jadi kira-kira alur pikirnya begini, sehingga kita akan tertuntun dengan adanya ini skema-skema yang saya buat ini. Skema sederhana yang buat moga-moga bisa membantu kita semua, baik dalam membimbing maupun dalam melakukan survei nanti. Kemudian berikutnya, nah tadi membuat program tadi, kalau PJMFK,
ada PJ, kemudian ini harus membuat program. Program itu harus ada keselamatan dan keamanan, B3 dan limbah B3, kegawat daruratan dan bencana, kebakaran, kemudian utilitas yang ini alat kesehatan, ya, kemudian pendidikan MFK. Ini semua dilakukan risiko sehingga muncul ada register risiko. Dari risiko ini akan kita buat programnya seperti apa sesuai dengan hasil identifikasi risiko. Nah, program MFK diantaranya isinya ya harus meliputi 7 itu. Manajemen keamanan dan keselamatan, ini kalau keamanan itu perlindungan terhadap kehilangan, perlindungan kerusakan dan pengerusakan, penggunaan akses bagi yang tidak berwenang. Ini termasuk keamanan ya. Jadi maling itu juga tidak boleh. Ini dulu ada, kalau kita lihat dulu di instrumen yang 9 bab itu di 813 insya Allah ini. Ini ada di sana ya. Kemudian ada manajemen B3. B3 itu kita harus mulai dari identifikasi jenis B3 yang ada. Ini kalau bisa kita lakukan di setiap ruangan. Ada apa B3 yang ada di sini ya. Penandaan jenis, dilakukan penandaan setelah identifikasi, penandaan. Kalau mungkin area. Kalau area yang berbahaya, di areanya di sini yang bahaya. Kemudian memahami MSDS-nya. Kalau sudah kita tahu jenisnya, MSDS-nya apa. Kemudian bagaimana menyimpan berdasarkan MSDS ini. Kita simpan, membuat cara penyimpanan. Menggunakan juga mengacu pada MSDS. Kemudian kalau ada kecelakaan, spill kit, ini juga ada MSDS ini. Terjadi penumpahan, paparan, pelaporan, dan sebagainya. Pengelolaan limbah jenis limbahnya. Kemudian kalau sudah dipakai, maka akan muncul limbah. Limbahnya bagaimana dikelola. Yang jelas pengelolaan limbah B3 ini kita hanya untuk sementara, kita tidak bisa mengelola sendiri, kita akan lakukan ke pihak ketiga. APD yang dibutuhkan. Dari situ kita sudah tahu nanti APD yang dibutuhkan bagaimana. Kemudian kita jangan lupa memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait dengan B3. Ini kira-kira isinya begitu buat program itu. Kemudian manajemen kedaruratan bencana, sasarannya ini wabah. Nah, kalau wabah kita ngomong juga terkait dengan kriteria 556. Nah, ada di bab 5 ini ya. Kemudian bencana internal dan eksternal. Bencana internal misalkan gedungnya roboh, kan. Apalagi yang muncul bencana itu seringkali gedung roboh, kebakaran dan sebagainya itu. Kemudian dari identifikasi bencana itu, maka apa jenis bencananya, kemungkinan terjadinya bagaimana, akibat bencana. Maka dari sinilah kita bisa membuat HPA. HPA kita buat kalau kita sudah buat ini. Kemudian selanjutnya ini nanti kita membuat rencana ini namanya rencana kontingensi biasanya. Rencana kontingensi itu kita buat peran puskesmasnya apa, komunikasinya bagaimana, manajemen sumber dayanya bagaimana, penyediaan alternatif pelayanan kalau puskesmas tidak bisa digunakan bagaimana. Atau ada gangguan sebagian dikemanakan. Peran personal, karyawan. Jadi masing-masing karyawan kalau bencana itu harus punya peran. Walaupun masih direncanakan ya. Manajemen konflik. Konflik itu seringkali kalau bencana itu orang tukaran banyak. Saling tuduh, saling cuci tangan dan sebagainya. Bukan cuci tangan dalam kebersihan tangan, tapi cuci tangan untuk tidak bertanggung jawab ya. Ini konflik juga diperhitungkan. Peran puskesmas dalam tim secara umum, di dalam tim besar, misalkan di kecamatan itu, puskesmas berperan apa. Ini diantaranya manajemen kedaruratan yang mungkin kita bisa cek, cari-cari seperti apa rencana kontingensi yang dibuat itu biasanya itu. Ya. Kita bisa lihat di Google ya. Manajemen pengamanan kebakaran. Nah ini. Sasaran melindungi properti. Jadi apa yang dimiliki ya ini mestinya penghuninya ke sini, P-nya di sini nih penghuni jadi ya, penghuni. Jadi properti penghuni terhadap kebakaran dan asap. Jadi asap itu juga merupakan hazard, kebakaran sendiri juga hazard. Jadi hazardnya 2 ya. Nah, caranya bagaimana? Yang jelas kita melakukan identifikasi risiko kebakaran atau ledakan. Mana yang kemungkinan meledak? Ya, mungkin ada gas yang bisa meledak, itu kemungkinan bisa meledak.
mana-mana area yang menimbulkan risiko ini atau barang-barang yang menimbulkan risiko terkait dengan B3 berarti ini kalau barang ini. Oksigen, LPG misalkan atau gas lain atau mungkin kompresornya gigi ya dan sebagainya. Pengelolaan bahan flammable, jadi bahan-bahan yang mudah terbakar itu harus dikelola dengan baik. Kemudian proteksi aktif dan pasif. Ya, proteksi aktif itu diantaranya kita menyediakan APAR dan sebagainya ya. Mungkin ada deteksi alarm dan sebagainya itu. Yang pasif ini jalur evakuasi, titik kumpul ya dan sebagainya, atau tangga darurat atau pintu darurat. Ini adalah proteksi pasif. Kita siapkan. Inspeksi pemeliharaan, nah, barang-barang yang memungkinkan terjadinya kebakaran ini harus dilakukan inspeksi. Dipelihara bukan akhirnya biar gampang meledak, tidak, tapi dipelihara agar tidak meledak. Inspeksi ini fungsinya kira-kira, oh ini aman, masih aman, dan sebagainya. Kemudian juga dilakukan simulasi secara berkala. Nah kalau simulasi jangan lupa debriefing biasanya. Habis simulasi dilakukan debriefing. Gimana pelaksanaan simulasi itu maksudnya debriefing. Jadi setelah simulasi kita akan retro. Bagaimana pelaksanaan tadi? Ada yang kurang, ini kita perbaiki hasil debriefing ini. Ini adalah kebakaran. Ini mungkin dulu ini masuk di 851 juga ini. 851 kalau yang lama. Kalau membuat barangkali ya. 851 ini. Kalau yang bencana ini dulu masih tidak begitu jelas. Kemudian manajemen alkes. Nah, manajemen alkes harus dilalui dengan pertama inventarisasi, kemudian masuk di aplikasi ASPAK. Nah, nanti untuk berapanya persennya di sini. Nah, kelengkapan juga begini. Kemudian prosedur menerima alat baru jangan lupa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sekda bahwa menerima alat baru itu bla 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 itu tadi. Termasuk kalau alat kesehatan itu register jangan lupa. Registernya nomornya berapa? Tiap alat ada nomor register. Itu yang menunjukkan bahwa itu adalah alat yang telah di-approve oleh Kementerian Kesehatan dan biasanya itu terkait dengan after sale itu maintenance. Kemudian kalau bisa, sebisa-bisanya alkesnya itu dilakukan klasifikasi. Alkes yang butuh sterilisasi mana saja, alkes yang butuh kalibrasi mana saja, alkes yang butuh perlakuan khusus mana saja, misalkan mikroskop, alat-alat laborat, hematologic analyzer, fotometer dan sebagainya itu perlu perlakuan khusus. Nyimpannya, cara mengoperasikannya dan sebagainya perlu perlakuan khusus. Ini didaftar. Kemudian alkes yang lain. Sehingga dari sini kalau kita melakukan membuat SOP pemeliharaan, SOP tes fungsi. Jadi biasanya kaitannya itu pemeliharaan, inspeksi ini tes fungsi, perbiarkan dan penggantian. Ini terkait satuan, pemeliharaan, inspeksi, perbaikan, penggantian. Ini nanti akan lebih mudah kalau kita klasifikasikan begini. Yang mereka perlu sterilisasi berarti nanti ada jadwal sterilisasi, yang kalibrasi ada jadwal kalibrasi. Kalau kalibrasi misalkan tidak cukup biayanya, maka perlu verifikasi dan sebagainya. Di sini. Ini adalah manajemen alkes. Dulu yang lama di 9 bab itu ada di 8.6. Ada dua, ini 861 dan 862. Ini bisa dilihat di sana. Kalau dulu masih ingat dan masih membuat. Kemudian manajemen utilitas, ini meliputi tadi air bersih dan jaringannya dan cadangannya. Karena apa? Ini nanti tidak boleh puskesmas atau klinik airnya habis. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi ada air bersih, ada jaringan, ada cadangan sumbernya. Gas medis dan jaringannya. Gas non medis dan jaringannya kalau ada ya. Cadangannya. Listrik, jaringan dan cadangan. Penangkal petir barangkali kalau yang berlantai lebih dari satu lantai. Pemeliharaan inspeksi agar dapat berfungsi 24 jam setiap hari, 7 hari dalam setiap minggu. Jadi katakanlah ini harus dijamin ketersediaannya setiap saat. Ojo sampai ada yang namanya aku kehabisan oksigen, harus pinjam ke sana kemari. Berarti ini pemeliharaan dan inspeksinya ada yang lag. Itu kira-kira. Kemudian diklat MFK yang ketujuh,
perlu ada perencanaan diklat untuk petugas MK. Muncul di perencanaan puskesmas. Nah, tadi sudah dijelaskan ada RUK RPK, maka diklat ini harus muncul di sana. Terkait dengan diklat mutu dan keselamatan ini mesti yang terkait dengan ini ya. Pelaksanaan diklat bisa diklat eksternal, bisa in-house training ya. Kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan diklat MFK dan diperbaiki. Maka ini sesuai dengan dulu kalau kita lihat di yang 9 bab ada di 873 ya. 873 ada ya. Mungkin masih ingat, bisa dibuka-buka 873 bagaimana diklat itu ya. Nah, oleh karena itu program MFK dapat disusun secara sendiri-sendiri atau setiap subprogram. Artinya tadi ada B3 sendiri, ada keselamatan keamatan sendiri, dan sebagainya. Boleh disusun begitu. Boleh disusun satu, jadi satu boleh. Dapat disusun dalam satu program yang di dalamnya mencakup ini. Silahkan pilih mana yang lebih memudahkan dan mana yang membuat kita semua paham. Itu akan menjadi lebih baik. Nah, oleh karena nanti ada penandaan. Nah, ini penandaan diantaranya tadi Bu Sekda sudah memberikan banyak. Ini juga ada penandaan-penandaan. Silahkan nanti disesuaikan penandaan mana yang akan dibutuhkan. Ya, ada bermacam-macam penandaan yang bisa dicari. Ini juga penandaan. Termasuk ini penandaan penyakit menular. Nah, dari sini. Ini juga termasuk penyakit menular. Termasuk toilet juga ada. Ini kalau ada mereka-mereka yang panik, maka disediakan ini. Seperti di lift itu ya. Jangan menyentuh. Nah, ada alat dan sebagainya. Keep clean. Nah, keep clean itu sering diplesetkan ini ya, tapi tidak apa-apa. Awas bahaya, tegangan dan sebagainya ya. Ini penandaan-penandaan yang dibutuhkan diantaranya. Bisa dicari. Nah, kalau bangunan mungkin ini yang bisa bangunan yang membahayakan, yang rusak, nah, bisa dikasih tanda seperti ini. Kemudian yang kedua, manajemen keamanan dan keselamatan. Ini dari EP-nya. Nah, ini diidentifikasi pengunjung petugas tadi dijelaskan ya. Inspeksi fasilitas secara berkala, jadi harus dilakukan. Bangunan prasarana, dan prasarana ini meliputi fasilitas ya, utilitas tadi harus disampaikan. Kemudian dilakukan simulasi kode darurat berkala. Jadi ada kode merah, ada kode biru, boleh dilakukan simulasi. Jangan lupa habis simulasi itu biasanya dilakukan debriefing agar simulasinya nanti ada perbaikan dan sebagainya. Dilakukan pemantauan pekerjaan konstruksi keamanan. Nah, ini kalau ada perbaikan konstruksi, maka perlu ikrar dan sebagainya tadi. Nah, diantaranya pola pikirnya seperti ini ya. Keselamatan keamanan itu apa isinya? Halaman bangunan prasarana peralatan, ini keselamatan tadi. Maka tidak membahayakan. Ini dipastikan bahwa halaman bangunan tidak membahayakan, prasarana juga tidak membahayakan. Baik petugas maupun pengguna, pengunjung, masyarakat. Ini secara skematis saya sering buat begini. Keamanan ini dari kehilangan dan kerusakan dan pengerusakan. Bisa kehilangan pasien, kehilangan bayi dan sebagainya tadi, ya pengerusakan fasilitas yang ada. Penggunaan akses bagi yang tidak berwenang, para pencuri dan sebagainya, ini bisa menggunakan ini. Kemudian yang lain bisa dilihat dari ini, kalau manajemen orang, maka ada ID card petugas, ID card untuk outsourcing, ID card pengunjung, ID card tamu, penting misalkan ya. Kemudian manajemen fasilitas, bangunannya bagaimana, halamannya, prasarannya, dan fasilitasnya bagaimana. Manajemen sistem, ada inspeksi, ada simulasi, kode darurat, ada ikrar jika dibutuhkan, ada monitoring. Ini diantaranya, kalau kita mau, itu diantaranya kita lakukan seperti itu. Atau yang lebih detail, nah ini ada lebih detail ini. Nah, yang lebih detail begini. Jadi manajemen KK ada MSDM, maka tadi tanda pengenal tadi. Kemudian ada sarana fakses, bangunan, identifikasi risiko, peta risiko, tanda risiko, inspeksi, renovasi kalau ada IKRA. Suasana kerja, adakah kecelakaan kerja, ada kekerasan fisik, adalah kedaruratan blue red. Nah ini suasana kerja ini. Kemudian lingkungan fisik Paskes, mungkin ada penculikan, ada bencana alam, ada kebakaran. Utilitas untuk ini apa? Yang dibutuhkan ada alarm, ada CCTV, ada APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, pintu darurat.
Ini diantaranya agar mudah-mudah kita mengingat. Nah, saya buat seperti ini. Moga-moga nanti kita mengingatnya menjadi lebih mudah, bukan lebih tambah sulit. Ya. Jadi kira-kira isinya seperti ini untuk keselamatan dan keamanan. Kemudian selanjutnya untuk manajemen B3 dan limbah B3, ini tempo saya pernah menyampaikan ini. Jadi kita mulai dari inventarisasi limbah B3 dan limbahnya, dilaksanakan manajemen. Jadi setelah kita tahu, maka manajemen mulai dari tadi pelabelan, sampai bagaimana menyimpan, bagaimana kalau menggunakan, kalau sudah jadi limbah bagaimana, ini manajemen dari sana. Tersedia IPAL. Nah, IPAL ini yang perlu kita banyak belajar, karena IPAL ini untuk semua limbah yang ada di puskesmas. Nah, limbah B3 ini kita mesti tahu limbahnya ini jenisnya apa limbah kimia, apa limbah infeksius, nah ini. Nanti kalau masuk IPAL, kira-kira IPAL-nya sistem pengolahannya seperti apa? Karena IPAL itu sistem pengelolaannya ada yang dikelola dengan sistem filter, ada yang sistem bakteri. Nah, kita mesti paham ini. Kalau bakteri kira-kira kalau dimasuki limbah B3 kimia, kira-kira bagaimana? Apakah bakteri ini mati atau enggak? Itu perlu kita pelajari lebih lanjut. Kalau filter, kira-kira apakah bisa memfilter virus dan sebagainya? Nah, ini banyak hal yang kita pelajari. Apabila terdapat tumpahan dan sebagainya yang tadi pajanan, maka kita melakukan spill kit dan sebagainya, maka ada dilakukan penanganan awal. Jadi kalau ada yang cedera, dia lakukan penanganan awal. Walaupun cederanya tidak serius, harus dilakukan. Dilaporkan, dianalisis, dan tindak lanjutnya itu maksudnya biar tidak terulang kembali. Nah, kira-kira kita bisa menggunakan skema ini. Tak kecilkan aja biar kelihatan. Jadi B3 dan B3 itu ada IPAL sesuai dengan aturan. Nah, ini perlu kita pelajari tadi. IPAL-nya sesuai enggak dengan ini nanti. Karena IPAL tadi ada yang sementara saya tahu, itu ada yang pengolahannya ada sistem penggunaan bakteri, ada yang menggunakan filter. Ya, mana yang cocok? Kemudian B3 ini kalau identifikasi, berdasarkan identifikasi B3, maka kita juga melakukan identifikasi MSDS-nya B3. Biasanya di labelnya itu ada ini, makanya itu begitu ada identifikasi B3, maka MSDS-nya harus kita identifikasi juga. Dari sini kita lakukan klasifikasi. Kalau sudah tahu klasifikasinya apa ini? Kita lakukan labeling B3-nya. Ini mudah meledak, mudah terbakar, mungkin korosif, mungkin ini yang hazard, mematikan, beracun, dan sebagainya ya. Kemudian kita akan bisa menyimpan. Berdasarkan dari sini, ini kita bisa menyimpan. Memanfaatnya bagaimana? Kalau terjadi tumpahan bagaimana? Ini juga dari ada spill kit yang juga dari kan ini parahnya begini. Kemudian kalau kita memanfaatkan maka akan terjadi limbah B3. Limbah B3 itu disimpan, ada tempatan ini, ada angkutan, ada diolah. Ini biasanya yang ini dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau pihak ketiga nanti ada kontrak dengan pihak ketiga. Kontrak dengan pihak ketiga berarti harus ada evaluasi dan harus ada bukti-bukti dan itu. Jadi secara skematis kalau saya bikin seperti ini. Moga-moga bisa menuntun bagaimana kita melakukan MFK dalam B3 ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah manajemen kedaruratan dan bencana. Nah, ini yang diminta di sini dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal, eksternal sesuai dengan letak geografis puskesmas akibat terhadap pelayanan. Nah, makanya itu tadi identifikasi risikonya bagaimana, akibat pada pelayanan bagaimana. Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana. Setelah kita tahu, maka kita baru bisa mengelola. Oh, ini akibatnya begini, bencananya begini, ini eksternal, internal, maka kita lakukan apa. Maka disinilah ada yang namanya nanti rencana kontingensi di sini. Kemudian dilakukan simulasi. Nah, setelah ada rencana, maka bisa disimulasikan. Evaluasi tahunan. Nah, ini ada debriefing. Yang ada debriefing juga di sini. Cuma setiap ada simulasi, mestinya memangnya ada debriefing yang terkait dengan ini. Maka walaupun tidak diminta, kita lakukan, itu akan menjadi lebih baik agar kita ada peningkatan perencanaan yang lebih baik. Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan. Nah, ini berdasarkan hasil debriefing ini kita lakukan. Maka secara skematis kita bisa melakukan ini. Identifikasi risiko bencana. Aduh, sorry, ini salah nih ya. NEPCANA ini tulisannya. Nah, bencana itu ada internal, ada eksternal.
Biasanya kalau bencana itu akan menimbulkan kondisi kegawat daruratan juga. Maka di sini ada peta bencana. Kita petakan, oh di mana? Kita punya 10 desa. Desa di sini ada yang apa namanya? Longsor, di sana ada banjir, di sana ada ledakan mercon karena banyak buat mercon dan sebagainya ya. Kemudian baru kita bisa menyusun HVA-nya. HVA dibuat, maka manajemen bencana bisa makanya rencana kontingensi ada di sini. Kalau ada rencana ini, maka bisa disimulasikan, debriefing, evaluasi tahunan, perbaikan. Kira-kira pola pikirnya begini. Mungkin menjelaskan tidak detail-detail, tadi detailnya sudah dijelaskan sama Bu Betty, Bu Sekda. Nah, ini saya menjelaskan secara skematisnya begini. Nah, kira-kira begini ya. Yang 5 bab itu lebih sulit dari yang 9 bab. Itu akreditasi puskesmas. Jadi saya senang sekarang 5 bab lebih sedikit, tapi ternyata lebih kompleks. Makanya itu di sini kesulitan bukan untuk dihindari. Karena kesulitan kita menjadi lebih memahami kehidupan ini. Wah, kata-kata bijaknya begitu katanya. Jadi jangan menghindari kesulitan. Nah, ini manajemen kebakaran sekarang. Manajemen kebakaran, ini manajemen pengawalan kebakaran yang perlu kita lakukan. Maka ini boleh dikatakan manajemen pengawalan kebakaran berarti ini rencana penanggulangan kebakaran. Inspeksi. Dilakukan inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan terhadap alat deteksi. Ini tadi yang namanya proteksi aktif, ya, simulasi evaluasi terhadap manajemen pengawalan. Nah, ini setelah ada manajemen ini, ada rencana tadi, kita simulasikan kebijakan melarang merokok. Ya, rokok salah satu faktor yang bisa menyebabkan kebakaran, termasuk gedung Mahkamah Agung yang bakar karena merokok. Ya. Manajemen kebakaran diantaranya, nah ini smoke forbidden policy. Wah, ini dalam bahasa Madura ini ya. Smoke forbidden policy, jadi larangan merokok. Kemudian di sini ada proteksi aktif, ada proteksi pasif, ada inspeksi. Jadi yang dilakukan ini adalah. Kemudian ini ada identifikasi untuk kebakaran. Kita lakukan. Mana-mana titik-titik di tempat kita yang bisa muncul. Kemudian ini kan bisa rankingnya mana yang paling tinggi dan sebagainya. Misalkan ada dapur, ya dapur berarti karena bakur. Kemudian kalau puskesmas ada laborat senangannya main api, maka bisa terjadi kebakaran di sana. Mungkin ada panel listrik, mungkin ada yang lain-lain terkait dengan listrik ya. Maka kita bisa membuat mapping untuk risiko kebakaran. Mana yang paling berisiko, mana yang tidak. Nah, dari sini kita bisa menempatkan APAR atau alat-alat yang aktif ini, proteksi aktif ini di mana kita bisa menempatkan berdasarkan risiko ini. Nah, ini kalau kita punya banyak bisa ditempatkan tiap 25 meter katanya tadi. Tapi kalau dia cuma 1 atau 2, lah kita harus melakukan prioritas. Prioritas itu berdasarkan ini, risiko ini tadi. Kemudian setelah ada penempatan ini, nanti ini dilakukan inspeksi juga. Inspeksi dalam artian secara berkala, fungsinya bagaimana, Pak expired atau enggak. Nah, itu di sini ya, inspeksi. Di samping itu, untuk evacuation track, ini untuk jalur evakuasi juga dilakukan inspeksi. Masih sesuai enggak? Nah, untuk otomatis kalau ini evakuasi ini harus menunggu dari yang namanya, itu tadi, apa namanya, simulasi. Simulasinya bagaimana? Nah, kalau simulasi sudah sesuai, ini kita perbaiki. Emergency exit. Ini ada pintu-pintu emergency, assembly point, ini titik kumpul. Kemudian ada 4 kode tadi, ada biru, putih, merah, dan kuning. Nah, ini harus berfungsi. Kemudian ini tadi dilakukan simulasi perbaikan. Debriefing ini akan melakukan perbaikan ini. Kira-kira ini pola pikir yang ada di manajemen kebakaran. Jadi saya harapkan dengan melihat ini maka yang di EP itu sudah kelihatan semua dan apa yang kita kerjakan kita akan lebih tergambar di sini. Karena judul saya memang aplikasi ya. Kemudian manajemen alkes, nah, manajemen alkes tadi dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan aspek. Nah, kayaknya itu aspek ya. Dilakukan penemuan kompetensi bagi staf. Jadi ini ada pelatihan ini ya. Ada pelatihan staf. Dilakukan pemeliharaan kalibrasi terhadap alat secara periodik. Nah, ini kira-kira ini lebih baik tak kecilkan aja biar kelihatan semua.
petugas kompeten. Jadi kalau manajemen alkes ini ada petugas yang kompeten, ini harus diupayakan. Kemudian dari ini langkahnya ada inventarisasi, ada aplikasi ASPAK. Kemudian klasifikasi alkes pemeliharaan untuk pemeliharaan tadi. Ada yang mana yang perlu sterilisasi, mana yang perlu kalibrasi, mana yang dibutuhkan khusus, butuh yang khusus ya, yang lainnya. Maka dilakukan di sini alat, ada alat untuk sterilisasi, ada jadwal sterilisasi. Kemudian alkes yang perlu kalibrasi, biaya dan jadwal kalibrasi. Kalau tidak cukup harus ada verifikasi. Jadi alat yang tidak kalibrasi itu dicek dengan yang sudah kalibrasi, maka itu dilakukan verifikasi. Alasannya karena biaya tidak cukup. Atau mungkin jangkauan terbatas dan sebagainya ya. Alkes yang butuh ini misalnya mikroskop, alat-alat elektronik, alat lab dan sebagainya. Alat canggih yang canggih-canggih itu butuh penempatan khusus, perlakuan khusus. Yang lain-lain cuma butuh bersih dan fungsinya tetap, misalkan tempat tidur pemeriksaan dan sebagainya, mungkin injak step push step untuk dinaik ke tempat dan sebagainya, itu kan hanya dibersihkan dan tetap berfungsi dengan baik. Ini kira-kira kalau alkes seperti ini yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya alkes atau ini semua juga terkait di masing-masing ruangan. Jadi di masing-masing ruangan itu banyak inventaris. Maka itu yang tadi disampaikan oleh Bu Sekda, setiap ruangan harus ada KIR, kartu inventaris ruangan. Nah, KIR itulah yang akan dilakukan inspeksi dan pemeliharaan oleh masing-masing ruangan. Jangan mengandalkan kepada PJ. Nah ini, PJ apa namanya? Sarana prasarana. Itu tidak cukup waktunya. Makanya harus dibantu oleh setiap ruangan atau setiap layanan yang misalkan ada timbangan yang ada di UKM misalkan. Nah itu harus dipelihara oleh yang petugas-petugas yang terkait UKM itu. Jangan mengandalkan dari PJ-nya. Maka itu semua nanti dokumentasi yang dilaksanakan setiap hari itu akan dikumpulkan jadi bukti pelaksanaan MFK yang ada di bab 1. Itu kira-kira. Terus 10 menit lagi. Oke. Insya Allah selesai. Manajemen sistem utilitas. Ya, ini sudah nomor 7. Dilakukan inventaris sistem utilitas. Nah, sistem utilitas tadi ada air dan sebagainya itu ya. Kemudian juga masuk di ASPAK. Dilakukan manajemen sistem utilitas, sistem penunjang ini, sumber air, listrik, gas medik, ini fungsinya sekian ini. Nah, inilah yang ini tertutup oleh ini. Jadi ini inventaris dilakukan, manajemen utilitas ini diantaranya ada air, listrik, gas, sasarannya adalah ini. Air minum, bisa air bersih. Air bersih bukan terus air minum, tapi air minum itu mesti air bersih ya. Sumber airnya seperti apa? Cadangannya bagaimana? Pengujian kualitas tadi sudah disampaikan, jaringan sabernya seperti apa. Jadi ini meliputi ini. Air minum, air bersih dan sebagainya. Terus listrik juga begitu. Jaringan listriknya bagaimana? Jaringan panelnya bagaimana? Termasuk stop kontak, lampu yang ada di ruangan dan sebagainya ya. Stop kontak lampu. Genset ini sebagai cadangan kalau kita menggunakan PLN. Gensetnya harus dilakukan pemeliharaan, dites sehingga setiap saat listrik mati genset bisa berfungsi. Oh, mohon maaf ini lupa jaring saber ini. Jadi ini mestinya tidak ada ini ya, jaringan ini. Ini tidak ada, ini masih kelupaan. Kalau gas, ini ada gas medik, ada gas rumah tangga, ada perlengkapannya gas, perlengkapan gas banyak itu ya. Jadi kalau gas itu tidak bisa hanya pakai selang, tapi harus ada perlengkapannya. Mungkin ada cryo, mungkin bagi yang melakukan untuk IVA itu ya, cryo. Perlengkapan gas masih ada ini. Kompresor untuk gigi ini juga termasuk yang perlu kita cek. Kemudian sasarannya apa? Harus dilakukan pemeliharaan, inspeksi rutin, perbaikan penggantian, berfungsi secara 24 jam setiap hari, berfungsi 7 hari selama seminggu, aman dan selamat. Nah, ini utilitas begitu. Oke, kemudian kita menginjak kepada Diklat MFK. Diklat MFK tadi ada rencana pendidikan, dilakukan pemenuhan, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Ini kalau ingat kita ini ada di
873 dulu yang lama ya. Diklat itu 873. Makanya itu analisis kebutuhan diklat MFK, ini karena ngomong diklat MFK maka harus ada analisis butuhnya apa. Tadi ada jenis-jenis diklat yang sudah disampaikan oleh Bu Sekda. Kemudian perencanaan diklat MFK kita rencanakan. Rencanakan itu kita ada ketersediaan anggaran, ada prioritas diklat. Dari sini kita pertimbangkan. Kemudian pelaksanaan diklat, evaluasi, dan perbaikan diklat. Ini diantaranya seperti ini. Nah, besarnya Surabaya karena ada Madura, katanya gitu. Dibuatlah Suramadu untuk menghubungkannya. Besarnya LMN karena upaya yang baik dari anggotanya, agar nanti dapat menuai berkahnya. Nah, ini pesan-pesan sponsor. Ya. Kira-kira begitu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada keterbatasan. Karena saya juga manusia, bukan dewa yang serba tahu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Le ya, dengan memudahkan